dari Mas Rafiq bagaimana atau pesan-pesan untuk para lulusan SMK yang ingin berkarir di dunia programming. Nah, tadi ada beberapa poin-poin yang memang perlu disiapkan seperti untuk masuk ke dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih ke Mas Agim sebagai kreatif dan desain. Nah, untuk teman-teman SMK yang baru lulus, nanti misalnya kalau mereka ingin terjun di industri IT dan masuk sebagai kreatif dan desain, apa aja sih yang perlu mereka siapkan ketika lulus dan ingin masuk ke dunia kreatif dan desain? Sebenarnya buat yang baru lulus dan mau nyemplung nih di nyemplung di dunia editing lah, editing ya. Yang pertama sih asah ini dulu lah, kreativitasnya. Kreativitas kan kalau di dunia editing yang ditonjolin itu kreativitasnya ya, bukan soal materi-materi lain gitu. Dan di samping kreativitas itu ya kita harus ada inovasi juga, terus harus ada inspirasi juga lah gitu sebelum kita ngedit gitu. Jadi ya itu. Nah, kalau tadi kan berarti kreativitas yang tinggi, kemudian harus punya rasa ingin tahu mungkin ya, harus berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kalau dalam pekerjaan yang sekarang nih kan tahu bahwa membuat desain itu ada software nih. Kalau dari Agim sendiri, software apa sih yang perlu teman-teman SMK yang lulus itu, misalkan kalau mau masuk ke dunia desain, apa sih yang perlu dikuasai softwarenya gitu? Kalau yang perlu dikuasain sih semuanya harus bisa lah gitu lah. Tapi kalau di sini sih standarnya paling pakai produk-produk dari Adobe. Oh, jadi Adobe, Photoshop seperti itu ya? Iya, Photoshop, Premiere, terus yang lainnya ada seperti Canva. Canva itu kayak software web gitu. Oke, jadi sebenarnya software apapun bisa digunakan untuk editing dan desain ya. Yeah. Mungkin yang paling utama adalah kreativitasnya. Iya, kreativitasnya lah. Membuat desain-desain yang memang kreatif dan bagus seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada pesan gak nih buat yang mau nyemplung di dunia perdesainan dari Agim sendiri, gimana suka dukanya gitu? Ya suka dukanya sih, kebanyakan sukanya sih ya. Iya. Ya. Kebanyakan sukanya karena mungkin passionnya udah di desain. Jadi dukanya sedikit lah, paling dukanya deadline aja sih. Karena mungkin kalau yang perlu desain betul ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya Mas Abdul deh. Mas Abdul sebagai software quality assurance atau QA tester, skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi software quality assurance? Skill mungkin untuk SQA itu kan dituntut harus teliti. Kenapa? Kenapa nggak teliti? Karena kita kan sedang mengembangkan membuat produk untuk pengguna atau customer. Nah, otomatis kan customer atau pengguna ingin mendapatkan kualitas yang terbaik. Nah, itu dituntut kita tuh sebagai SQA harus lebih teliti dan harus lebih bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna atau customer seperti itu. Dan kita juga sebagai SQA harus bisa berkolaborasi gitu kan dengan programmernya sendiri seperti itu. Nah, kalau yang saya tahu nih dari programmer dan SQA itu dalam pekerjaannya kan yang buat programmer nih, dia yang bikin kode-kode, yang bikin produk. Nah, SQA kan yang ngetes nih. Misalnya nih SQA nemuin bugs gitu kan, kecacatan dalam aplikasi, itu kan nanti dilaporin ke programmer. Itu dalam pekerjaannya suka saling musuhan gak sih? Programmer yang bikin tapi SQA yang ngetes dan salah-salah gitu. Enggak, kalau kita best friend ya kan. Oke, pasti. Bukan selain musuhan atau marahan sih, itu kan dalam dunia itu kan kesalahan itu wajar gitu kan. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan kan. Yang otomatis dari kita SQA harus saling mengingatkan kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Jadi harus saling mendukung gitu. Mungkin dari SQA ketika testing aplikasi gitu ya, menemukan bugs yang disampaikan dengan baik kepada programmer. Ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi nggak musuhan ya? Enggak. Profesionalitas. Oke. Nah, lanjut kita coba tanyakan kepada project manager dari Mas Dias. Skill apa sih yang dibutuhkan minimalnya untuk menjadi seorang project manager?
minimal ya buat teman-teman yang mau lulus ya. Seenggaknya sih yang gue rasain ya di project manager itu umumnya itu organisasi. Oke. Betul. Kita di sekolah aktif aja kegiatan gitu di OSIS atau di organisasi lingkungan, karang-karang dan lain sebagainya. Itu sih seenggaknya di situ ada banyak ilmu di project manager, di project management yang sebetulnya dasarnya itu organisasi. Jadi kalau memang jiwanya udah organisatoris dari awal, Lebih tinggal mudah biasa ya. sedikit sih ya. Tinggal dikasih teoritis tentang ini aja, project manajemen sendiri bagaimana. Karena mungkin dari sisi sebagai project manager itu pekerjaannya mungkin lebih ke memanage waktu, memanage resource seperti itu ya. Betul, karena kan memang yang kita manage itu kan sebetulnya kalau spesifik ya di IT project IT ini ya, yaitu durasi pekerjaan, kesepakatan antara kita dengan klien atas pembuatan aplikasi yang mereka minta itu berapa lama, gitu. Itu yang kita harus jaga betul kualitasnya. Kalau semisal tidak jauh dari timeline closingnya, itu bagus. Tapi kalau mundur ya buruk sih. Ya, mungkin itu yang perlu dipelajari untuk teman-teman yang baru lulus dari SMK yang pengen terjun nih sebagai project manager, yang tadi harus dia mungkin bisa ikut organisasi terlebih dahulu untuk betul pembelajaran di awal seperti itu ya. Betul karena dasarnya ya yang gua rasain dulu yang nggak tahu apa-apa kan atau masuk ke project management ya, oh ternyata dasarnya itu komunikasi, terus skill interpersonal, terus negosiasi, gitu sih. Jadi lebih ke tadi organisasinya, Betul. komunikasi, negosiasi dan manajemen waktu dan juga Manajemen waktu, resource. manajemen resource. Itu yang dibutuhkan mungkin ya, Betul. misalnya untuk menjadi seorang project manager seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Dia sendiri nih untuk teman-teman yang pengen masuk ke dunia project manager, itu susah nggak sih sebenarnya gitu? Atau justru mudah kalau misalkan dia udah punya skill organisasi, misalkan di sekolahnya ikutan OSIS, ikutan organisasi yang lainnya gitu. Kalau misalkan mereka udah punya dasar seperti itu, mudah nggak sih kalau misalkan dia masuk ke project manager? Lebih mudah sih. Lebih mudah. Sebetulnya sih pengalaman organisasi itu perlu serius. Itu seenggaknya buat diri itu lebih mengembangkan diri kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Oke. Untuk bernegosiasi langsung dengan orang lebih oke sih kalau misal dari awal kita memang udah ikut organisasi. Oke. Baik. Mungkin itu yang dari Mas Dia sampaikan bahwa sebenarnya nggak terlalu sulit juga kan untuk menjadi project manager. Itu mudah kalau misalnya udah punya dasar organisasi. Oke. Nah, teman-teman, itu perbincangan kita dengan para narasumber dari berbagai background. Tadi ada programmer, kemudian ada creative dan design, ada project manager, dan juga ada software quality assurance. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk ke games nih, teman-teman. Jadi gamesnya adalah fakta atau mitos. Jadi nanti ada pertanyaan yang akan saya bacakan, nanti teman-teman jawab dengan jawaban fakta atau mitos gitu. Nah, nanti saya akan sebutkan pertanyaannya, nanti saya akan hitung, nanti teman-teman bisa langsung jawab. Misalnya saya sebutkan pertanyaannya, langsung jawab fakta atau mitos gitu. Nah, bisa? Iya, barengan. Nanti bareng-bareng sebutkan jawabannya. Nanti saya akan tanya, mungkin salah satunya alasannya kenapa sih itu fakta atau mitos. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa langsung saja mulai di sesi yang kedua, yaitu games fakta atau mitos. Boleh tepuk tangan? Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Nanti teman-teman bisa langsung jawab. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, anak SMK lebih nakal daripada anak SMA, fakta atau mitos? Fakta. Mitos nih. Oh, oke, ada yang jawab apa sama mitos nih? Fakta. Oke, pengen tahu jawaban atau alasan dari Mas Yas kenapa mitos sih untuk pertanyaan ini? Nggak usah bicara SMK atau SMA ya, karena suku gua aja masih sih ini bandel banget. Jadi gua pikir mitos.
Terus Enggak sih, lebih ke pribadi masing-masing sih. Oh, pribadi masing-masing. Gitu. Karena nggak semuanya anak SMA bandel juga. Oh, oke. Betul. Berarti mitos nih untuk pertanyaan ini. Itu sih. Tadi ada yang jawab fakta nih dari Mas Agi gimana? Ya mungkin karena SMK itu kebanyakan laki-laki ya. Jadi laki-laki itu mungkin nggak semuanya. Bandanya lebih tinggi. Iya, standarnya lebih ini ya. Ya laki-laki ya mungkin cewek juga tidak menutup kemungkinan ya. Cuma kan laki-laki lebih inilah kayak bandelnya tuh. Ya mungkin dibandingkan dengan SMK yang kebanyakan proporsi antara laki-laki dan perempuannya sama. Iya. Kalau SMK kan kebanyakan mungkin laki-laki. Laki-laki. Jadi perhitungannya dari sana ya. Oke, nah untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Ternyata untuk anak SMK lebih nakal daripada anak SMA itu ada yang sebut fakta, ada juga yang sebut mitos. Itu tergantung gimana kita lihatnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih teman-teman, anak SMK bingung mau kerja atau kuliah setelah lulus, itu fakta atau mitos? Mitos. Semuanya mitos nih. Fakta. Fakta. Apa sih? Oke, kita coba cari tahu alasannya. Untuk Mas Abdul tadi jawabnya apa? Mitos ya? Mitos. Kenapa mitos sih jawabannya? Karena anak SMK itu tuh mau kuliah atau enggak gitu kan? Iya. Itu kan mindset, tergantung mindset orangnya sih gitu kan. Kalau kita yang mindsetnya setelah lulus SMK gak mau kuliah ya bisa jadi gak kuliah. Tapi kalau mindset kita mau masuk kuliah, mau masuk SMK nih, jurusan kita IT misalkan kayak kalau saya gitu kan. Nah, kita juga bisa ngelanjutin dong ke kuliah. Ada kalau misalkan yang informatika, itu bisa menurut kemungkinan ya anak SMK juga bisa untuk kuliah gitu. Oke. Mungkin sebenarnya tidak bingung juga tergantung Iya. kepribadiannya masing-masing apakah dia memang ingin melanjutkan pendidikannya ataupun langsung terjun di dunia kerja. Tapi yang pastinya SMK itu memang dididik untuk masuk ke dunia industri atau dunia pekerjaan sesuai dengan jurusan yang diambil seperti itu. Oke. Nah tadi ada yang sebut fakta juga nih, Mas Rafi, kayaknya pengalaman sendiri. Gimana coba alasan mereka? Bingung kalau lulus SMK ya. Kalau gue pribadi ya bingung sih. Walaupun gue udah pernah bercita-cita menjadi programmer karena kuliah itu kan sangat penting nih untuk belajar tentang coding itu kan. Nah, cuman ya tergantung dari gue pribadi juga. Kadang-kadang kuliah itu membutuhkan biaya yang lebih kan. Dari kondisi ekonomi yang pas-pasan nggak mungkin dong. Makanya ya saya lebih milih kerja lah. Sebenarnya sempat bimbang antara kuliah sama kerja karena saya lebih memilihnya beratnya itu ke kuliah. Oke, jadi mungkin ketika lulus sebenarnya pengen kuliah, cuman karena mungkin biaya, nanti jadi masuk ke dunia kerja dulu dan sekarang berkuliah itu bagus banget. Jadi kuliahnya dari uang sendiri seperti itu ya, dari hasil pekerjaan sendiri itu bagus banget. Nah, kita lanjutkan nih untuk pertanyaan yang ketiga. Teman-teman bisa langsung jawab. Anak SMK lebih banyak praktek, fakta atau mitos? Fakta ya. Semuanya sepakat fakta deh. Kalau dari Mas Agi kenapa fakta gitu? Dibandingkan dengan SMA mungkin ya? Ya SMK kan emang kejuruan gitu, maksudnya. Jadi banyak praktek sesuai jurusan yang dipilih. Iya, teknis lah gitu. Nggak banyak teori sebenarnya, banyak juga sih, tapi lebih banyak ke praktik Di lapangannya sebenarnya. Karena mungkin kita akan lebih tahu bagaimana teori yang kita dapat di pembelajaran dan langsung praktek seperti itu. Iya. Teori itu diaplikasikan. Terus ya juga kan untuk anak SMK kan ada yang namanya PKL. Iya. Jadi kegiatan PKL ini itu seperti apa sih? Jadi dilakukan prakteknya di luar, di langsung industri atau seperti apa tuh? Iya, di instansi biasanya di instansi. Jadi bukan di sekolah ya? Bukan di sekolah, jadi di instansi lain lah gitu. Jadi seperti magang seperti itu ya? Iya. Magang Iya. beberapa bulan dilakukan di industri atau di perusahaan. Biasanya berkaitan dengan jurusan kita. Iya, biasanya 3 bulan sih. 3 bulan. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan anak SMK lebih banyak praktek, sepakat semua fakta ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih satu lagi ada pertanyaan untuk bareng-bareng dan narasumber. Yang keempat,
pertanyaannya adalah sering disuruh-suruh sama senior kantor, fakta atau mitos? Mitos sih. Semuanya mitos nih. Kenapa disebut mitos? Boleh pasar video Bapak. Ya, karena di sini di Lumurian ya. Kan saya kan waktu beberapa minggu atau bulan gitu setelah saya masuk di Lumurian itu seniornya udah pada nggak ada. Oke. Tapi pas ada juga yang senior itu bukan nyuruh-nyuruh tapi malah membantu. Oke, justru malah membimbing kita berbagi pengalaman. Iya. Nah, sekarang nih udah jadi senior sering nyuruh-nyuruh. Anda boleh. Ya gimana ya? Jadi takut juga ya disuruh. Ya mungkin itu mitos ya dari pengalaman Rafi di Lumurian. Mungkin teman-teman juga di masing-masing perusahaan itu mitos karena memang seharusnya dari senior itu mungkin membantu kita justru sharing knowledge, kemudian sharing pengalaman seperti itu. Iya lah, mitos malah kita mundur lagi ke zaman SMK kalau kita bicara senioritas gitu kan. Ya, Justru sekolah ya. Kalau di dunia kerja kan udah job desk masing-masing, Ya, udah profesional. relasi dan menghadapinya. Oke, nah jadi untuk yang pernah keempat ini mitos karena di masing-masing pengalamannya itu senior justru membantu kita untuk bekerja kemudian sharing knowledge. Nah, selanjutnya nih sesi ini dikhususkan untuk masing-masing roles nih. Saya tanya nih, yang pertama programmer dulu nih. Kalau programmer nih, cita-cita anak programmer itu pengen jadi hacker, itu fakta atau mitos? Dibilang fakta mitos juga sih. Karena gini, sebenarnya programmer sama hacker itu berbeda. Oke, itu Ya. justru beda gitu ya. Sebenarnya ada tiga jenis, ada programmer, ada hacker, ada developer juga. Oke. Nah, sebenarnya programmer itu adalah yang menaungi antara hacker sama developer. Oke. Jadi perbedaannya sangat jauh lah, karena mungkin salah satu kalau developer itu dia membuat suatu produk atas keinginannya, bukan keinginannya sendiri, tapi keinginan yang semestinya gitu. Oke. Nah, berbeda dengan hacker. Kalau hacker itu dia membuat sebuah program, membuat code atas kemauannya sendiri. Makanya banyak kan mereka sedus gitu. Itu hacker. Nah, programmer itu yang menaungi dua itu. Tapi justru dengan jadi hacker ini kita juga bisa, kalau misalkan dia hackernya baik gitu ya, jadi misalkan untuk mencari kelemahan situs yang atau aplikasi yang kita buat, justru itu bagus juga ya. Ya, sebenarnya hacker itu emang baik. Yang nggak baik itu namanya cracker sebenarnya. Oh, cracker ada lagi dia. Ada lagi. Wah, Makanya Iya, itu yang kerennya bukan sih cracker. Iya. Makanya orang-orang itu salah paham tentang hacker. Makanya hacker itu kadang ya sakit lah jadi hacker itu. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Iya. Gila, stigma yang timbul sama masyarakat kan kalau hacker itu ya udah konotasinya negatif. Negatif. Ya. Padahal nggak Padahal sadar ada juga. cracker. Kan itu cracker. Saya juga baru tahu nih. Berbeda ya. Hacker sama cracker. Sama. Oke, nah itu mungkin dari Mas Rafi berarti sebenarnya nggak fakta, bisa disebut fakta atau bisa disebut mitos juga seperti itu ya. Oke, nah kita lanjut nih buat anak desain nih, Agim. Anak desain ini paling kesel sama yang namanya revisi, itu fakta atau mitos? Fakta dong. Fakta. Kenapa tuh? Ya karena kan desain itu pasti ada deadline. Nah kalau misalkan di H-1 nih deadline ada revisi kan itu repot juga ya gitu. Oh, oke. Iya kan. Repot revisinya, terus kan harus perlu ekspor juga. Ekspor tuh kan ya Agak perlu waktu gitu. perlu waktu itu kan, device-nya ya segitunya lah gitu. Mungkin salah satu kasusnya ketika mendesain sebuah konten gitu ya, Iya, terus ada konten. klien minta, nih fontnya digeser dikit dong, terus Nah, sama iya. mungkin yang bikin Iya, kesel. iya, ada yang newel gitu. Jadi ya paling gitulah. Tapi mungkin ya kejadian-kejadian itu untuk pembelajaran juga. Kan Iya, mungkin dari sisi kita nih sebagai desainer ataupun dari editing, menurut kita bagus, tapi ternyata menurut orang lain itu kurang cocok gitu untuk Iya. diaplikasikan. Itu Sebetulnya sebenarnya sama sih dalam project manajemen juga kayak gitu. Jadi Oh, udah kayak objektif lah gitu ya. Gitu. Jadi kayak menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu kan. Gitu. Iya, betul. Jadi untuk pertanyaan itu berarti yang paling kesel sama yang revisi itu fakta ya. Nah, Oke, nah kita lanjut untuk pertanyaan untuk Abdur nih, Mas Abdur, ada SQA. Nah,
anak SQA itu paling sering disalahin kalau ada masalah sama aplikasi. Itu fakta atau mitos? Itu fakta sih. Oh, fakta. Kenapa bisa fakta itu? Kayaknya pengalaman pribadi sendiri ya Mas Abdul. Gimana? Ya karena ini sih kan SQA itu kan penghubung antara produk dengan customer kan. Ketika ada kesalahan atau yang tidak sesuai dengan produk, nah pasti customer pasti bakal menyalahkan Komplain gitu ya? komplain gitu kan, komplain ke SQA. Nggak mungkin langsung ke programmernya kan nggak tahu gitu kan. Nah jadi kenapa bisa dibilang fakta ya karena SQA itu posisi penengah antara produk dengan customer. Dan memang sesuai jobnya itu harus memastikan bahwa produk yang di develop atau yang dibuat itu memang sudah bagus, tidak ada kecacatan ataupun bugs, dan ketika customer ataupun klien menggunakan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Oke, jadi fakta ya paling sering disalahin kalau ada masalah di aplikasi. Iya. Nah, selanjutnya nih untuk Mas Deas sebagai PM, jadi PM ini sering dimarahin klien, itu fakta atau mitos? Klien tuh, wih. Enggak sih ya, sebetulnya begini. Marah itu wajar. Marah itu wajar. Manusiawi ya. Lu marah pasti ada sesuatu. Karena mungkin ada alasannya gitu. Marah itu karena nggak senang, kesal dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya terutama dalam project management ya kebanyakan sih kurang testing. Jadi masih dari produknya masih ada yang perlu diperbaiki. Iya betul lah, terutama yang tadi gue compare sama Agim. Ya betul, sama juga di project management sama dengan di desain. Misal kalau ada revisi, nah di project management kalau kita udah set requirement, time di awal seperti itu. Di awal lah tiba-tiba pas kita udah mau selesai lah di project, mereka minta, oh ini gini-gini dong, oh ini baru ada masukan dari sini, ternyata begini lebih baik. Perubahan-perubahan itu dilakukan di pertengahan seperti ya. Betul. Di pertengahan atau di akhir gitu, enggak di awal itu sih yang bikin molornya suatu pekerjaan di project management. Oh, iya. Kesel nggak Mas kalau gitu Mas? Sebab. Cuma mau gimana gitu loh. Ya itu kesepakatan kita. Dan ini kita tim, jadi jangan saling menyalahkan. Ya kita kejar lah sama-sama dengan perannya masing-masing gitu. Nah, kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya ini kan sudah menangani berbagai macam proyek nih Mas Dea sebagai PM. Contoh kasus nih, misalkan klien marah-marah itu karena apa sih? Misalkan karena mungkin tadi jadwal molor seperti itu. Gimana sih nanggepin klien yang marah itu? Apakah dibujuk, dirayu, atau dikasih kepastian atau gimana? Dibalas gitu. Dihadapi sih. Cuma ya Gak paham juga kan? Kalau semisal alasannya kita make sense dan memang kayak gitu keadaannya, ya mereka sih nantinya juga terima. Gitu loh. Cuma kalau nggak make sense gitu loh, atau benar-benar fatal kesalahan kita Dari kita itu sih kita harus sabar. Mereka klien dan kita sudah buat kesepakatan dengan mereka. Jadi sesuai komitmen memang ya, seperti itu. Kalau memang kesalahannya di kita ya kita harus terima apa yang dilakukan klien. Tapi kalau misalnya kesalahannya bisa diobrolkan seperti itu dari kedua belah pihak, dan itu memang harus ada saling koordinasi seperti itu. Betul. Ya terutama kalau misalnya itu tadi, kalau dia masih ada permintaan, otomatis ya kita tidak menutup kemungkinan gitu loh, bakal ada bugs lain nanti yang timbul. Oke, itu. Nah, itu kan tadi dimarahin sama klien. Setelah beberapa proyek nih, pernah nggak sih seorang PM itu marahin klien justru? Pernah. Pernah juga nih. Enggak, bukan marah ya, maksudnya lebih ke tegas, bicaranya tegas. Ya kita ngingetin lah ke klien. Kadang kan mereka juga lupa tapi ngeyel gitu. Oh, klien kan yang seperti itu mungkin. Mungkin yang ngeyel itulah. Padahal mereka yang salah, mereka yang lupa, tapi kita yang disalahin gitu. Ada miskomunikasi biasanya. Justru yang kayak seperti itu harus dikasih penjelasan mungkin ya dengan Betul, koordinasi. ya lebih penegasan aja, tapi bukan marah ya. Beda. Oke, baik. Oke. Nah, teman-teman, seperti itu perbincangan kita pada podcast kali ini. Dari banyak pengalaman yang sudah di-share oleh para narasumber kita, dari Mas Rafiq, Mas Abdul, Mas Agim, sama Mas Deas, untuk podcast mengenai lulusan SMK ini ternyata bisa juga langsung terjun di dunia industri atau di dunia pekerjaan, dan memang
memiliki kemampuan seperti itu. Jadi teman-teman lulusan SMK ataupun lulusan SMA juga itu bisa berkarir di dunia pekerjaan khususnya di industri IT ini. Melihat dari para narasumber kita pada podcast kali ini, dan mereka pun bisa dan memiliki pengalaman yang mumpuni seperti itu. Jadi tadi ada programmer dari SQA, kemudian ada project manager dan juga dari kreatif dan desain. Nah, kesimpulannya untuk podcast kali ini, bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia pekerjaan dan langsung terjun di industri IT khususnya, nah teman-teman jangan takut, karena kita bisa lihat para narasumber kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan bahkan S1 dan S2. Tepuk tangan untuk Oke, mungkin itu saja dari podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Abi, Mas Abdur, Mas Deas, dan juga Mas Agim. Nanti kita kapan-kapan akan ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi mengenai materi lainnya yang bisa di-share nanti di next episode. Nanti Mungkin lebih spesifik nanti ya. iya, bisa jadi kita nanti mungkin face to face nih antara apa aja nih atau project manager dan lainnya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe podcastnya Cio Academy di YouTube dan juga di sosial media lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.